Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz ucapkan selamat bergabung ya, anak didik kami kelas 9C, kelas 10C ya, kelas 10C. Pertama-tama puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini ya. Oke, anak didik kami kelas 10C ya. Nah, jadi pembahasan kita tentang tentang perhitungan kimia ya, itu sebenarnya sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi di sini yang perlu paling Ustaz tekankan adalah di materi reaksi pembatas ini ya. Materi reaksi pembatas ini sangat diperlukan dalam perhitungan kimia ya. Sangat diperlukan dalam perhitungan kimia. Nah, dan juga yang paling diperlukan dalam perhitungan kimia itu adalah kita harus bisa menyetarakan reaksi ya. Nah, menyetarakan reaksi. Nah, jadi reaksi itu harus bisa kita setarakan. Nah, jadi misalkan seperti inilah, ada reaksi misalkan X tambah 2Y. Nah, itu akan menghasilkan XY2 kan begitu. Nah, XY2 kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak bisa menyetarakan reaksi, bagaimana mungkin kita bisa menentukan reaksi pembatas kan begitu. Nah, jadi kita harus bisa menyetarakan reaksi terlebih dahulu. Nah, jadi kan pelajaran penyetaraan reaksi itu kan ada dua penyetaraan reaksi, ya kan? Nah, penyetaraan reaksi itu ada dua. Yang pertama dengan cara langsung, bisa langsung kita lihat-lihat, bisa langsung kita setarakan kan begitu. Nah, kemudian yang kedua itu dengan cara matematika. Nah, jadi dengan cara matematika artinya harus kita cari. Kalau misalkan reaksinya itu susah, kita menentukan koefisiennya supaya setara sebelah kiri dan sebelah kanan, maka harus kita harus kita pakai cara apa? Cara matematika begitu ya. Nah, jadi kita harus bisa menentukan persamaan reaksi terlebih dahulu sebelum kita menentukan yang namanya pereaksi pembatas begitu ya. Sebelum kita menentukan pereaksi pembatas. Jadi kita harus bisa menentukan menyamakan atau menyetarakan suatu reaksi begitu ya. Nah, oke. Nah, di sini dalam reaksi pembatas, nah di sini dalam suatu reaksi kimia katanya perbandingan mol-mol zat reaksi yang dicampurkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini berarti bahwa ada zat yang akan habis bereaksi terlebih dahulu. Reaksi demikian disebut
reaksi pembatas. Nah, jadi apa namanya? Ada ya. Jadi ketika misalkan ada ada misalkan zat A misalkan bereaksi dengan zat B. Nah, itu kan akan menghasilkan zat C kan begitu. Nah, jadi mol itu artinya mol itu adalah jumlah zat begitu. Ya, jumlah zat A misalkan. Jumlah zat A ditambah jumlah zat B kan begitu. Nah, itu nanti kan mula-mula kan begitu, di fase mula-mula. Jadi mula-mula sebelum bereaksi itu kan kita bisa menentukan jumlah mol zat A atau kita pakai yang ini aja lah ya reaksinya ya. Untuk reaksi X tambah 2Y begitu ya, menghasilkan XY2. Nah, ini kita pakai yang ini aja misalkan reaksinya. Nah, jadi kan sebelum kita reaksikan itu kan ada namanya mol zat gitu ya, mol zat mula-mula. Nah, mol zat mula-mula itu berarti nanti belum ada mol hasil reaksi kan begitu. Nah, jadi kalau masih mula-mula katanya berarti masih di X, mol zat X dan masih mol zat Y gitu ya. Karena masih mula-mula, berarti mula-mula itu artinya sebelum bereaksi ya, sebelum dicampurkan begitu ya. Nah, jadi sebelum dicampurkan itu namanya mol zat mula-mula. Jadi mol zat mula-mula misalkan mol zat X itu misalkan 2 misalkan. Nah, 2 milimol. Kemudian mol zat Y juga 2 milimol. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi sama-sama 2 milimol. Nah, jadi nanti dari zat X dan zat Y ini ya, itu bisa kita tentukan yang namanya reaksi pembatasnya. Nah, jadi reaksi pembatas itu artinya apa tadi? Zat reaksi yang akan habis bereaksi terlebih dahulu. Nah, jadi reaksi pembatas itu artinya zat reaksi yang akan habis bereaksi terlebih dahulu. Nah, jadi reaksi pembatas itu akan habis bereaksi terlebih dahulu begitu. Nah, jadi akan habis bereaksi terlebih dahulu. Nah, berarti nanti ya bagaimana cara mencari reaksi pembatas itu kan begitu. Nah, jadi cara mencarinya tinggal kita bagikan saja dengan koefisien masing-masing. Jadi mol zat mula-mula yang tadi di awal yang Ustaz sebutkan tadi yaitu 2 milimol ya. 2 milimol masing-masing zat mula-mula X dan zat mula-mula Y kan begitu. Nah, 2 milimol. Nah, jadi dari situ ya, dari mula-mula tersebut bisa kita tentukan yang mana reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu adalah ketika kita bagikan dengan koefisiennya itu hasilnya yang paling kecil. Nah, tadi kan mula-mula kan 2. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan berapa? 2 ya kan? 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 2 kan begitu. Nah, berarti karena 2 dibagi 2 sama dengan 1 kan begitu. Nah, karena hasil bagi mol dengan koefisien zat Y lebih kecil dibandingkan zat X. Tadi kan 2 bagi 1 kan 2. Sementara 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, jadi yang paling kecil di antara X dan Y hasil bagi mol dengan koefisiennya itulah yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Nah, itu dia. Itu masih cara menentukannya. Cara menentukan reaksi pembatas, zat yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Nah, itu dia ya. Itu masih cara menentukan zat yang bertindak sebagai reaksi pembatasnya. Nah, kemudian setelah dapat reaksi pembatasnya, setelah itu bagaimana kan begitu. Nah, jadi setelah dapat reaksi pembatasnya, nanti kan ada namanya fase bereaksi kan begitu.
Nah, fase bereaksi. Nah, jadi fase bereaksi. Nah, fase bereaksi nanti ini contoh soalnya ya. Kemudian nanti ada fase bereaksi. Nah, fase bereaksi itu, nah nanti disitulah kita tuliskan mol mol bereaksi. Nah, jadi gunanya reaksi pembatas itu tadi adalah mol di fase bereaksi, ya mol di fase bereaksi itu adalah kita gunakan adalah mol reaksi pembatas. Nah, jadi mol zat yang lain itu sebagai mol zat pembanding dari reaksi pembatas. Nah, jadi kita mula-mula kita turunkanlah mol zat Y, karena Y kan bertindak sebagai reaksi pembatas. Mol zat Y kita turunkanlah molnya tadi berapa? 2 milimol, kita turunkanlah kemari, berarti 2 milimol. Kita turunkanlah dia sebagai zat mol zat bereaksinya. Nah, 2. Kemudian mol zat bereaksi di X itu dia adalah mol zat bereaksi di X itu sebagai pembanding dari mol zat Y. Berarti karena koefisiennya di sini 1, di sini 2, tadi kan 2 bereaksi di Y kan. Berarti di sini 1, ya berarti di sini 2, di sini 1. Nah, di sini nanti 1, begitu ya. Nanti akan lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Nah, kemudian mol zat sisanya nanti adalah Y-nya, berarti 2 kurang 1 mati 1, berarti sisa 1, 2 kurang 2 habis bereaksi. Ini 1. Nah, berarti nanti sisanya yang luar habis bereaksi, yang habis bereaksi itu adalah si zat Y, sedangkan zat X itu masih bersisa 1 mol. Zat XY hasil reaksi itu masih bersisa 1 mol. Nah, demikianlah penentuan reaksi pembatas. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Coba kita baca. Nah, misalkan ini adalah zat X. Nih, zat X tambah zat Y. Zat Y, ini zat Y misalkan. Nah, nanti akan dihasilkan molekul zat XY2. Berarti XY2. Nah, seperti inilah dia. Misalkan berarti nanti ini akan saling berikatan kan begitu. Nah, reaksi di atas memperlihatkan bahwa menurut koefisien reaksi 1 mol zat X membutuhkan 2 mol zat Y. Gambar di atas menunjukkan bahwa 3 molekul zat X direaksikan dengan 4 molekul zat Y. Setelah reaksi berlangsung, banyaknya molekul zat X yang bereaksi hanya 2 molekul dan 1 molekul tersisa. Sementara itu 4 molekul zat Y habis bereaksi, maka zat Y disebut sebagai reaksi pembatas. Nah, jadi Y itu ya, itu bertindak sebagai reaksi pembatas. Kalau misalkan 1 mol zat X ya sama-sama 1 kan begitu. Nah, itu coba kita lihat di contoh soal biar lebih jelas. Nah, ini ya. Contoh soalnya biar lebih jelas. Diketahui reaksi sebagai berikut. S tambah 3F2 menghasilkan SF6. Jika 2 mol S, nah berarti mol mula-mula S-nya berapa? 2 dengan 10 mol F2. Nah, jadi kita lihat reaksinya. Sudah setara atau belum? Sudah, ya kan? Nah, jadi harus kita setarakan dulu reaksinya. Ya, harus kita setarakan dulu reaksinya. Baru nanti kita bisa menentukan apa? Kita bisa menentukan mol zat mula-mulanya kan begitu. Nah, jadi nanti di sini mula-mulanya berapa kan begitu. Mula-mula zat S adalah 2 kan begitu. Jika direaksikan 2 mol S, berarti mol zat mula-mula S adalah 2 ya. Mol zat mula-mula S adalah 2. Nah, mol zat mula-mula F itu adalah 10. Nah, berarti karena di sini 10 ya kan. Nah, sekarang kita mau mencari reaksi pembatas. Nah, kita mau mencari reaksi pembatas. Siapa yang bertindak sebagai reaksi pembatas? Nah, jadi kita mau mencari siapa yang bertindak sebagai reaksi pembatas.
apakah S atau F kan begitu. Nah, jadi tinggal kita bagikan dengan koefisien masing-masing kan begitu. Nah, berarti tinggal kita bagikan dengan koefisien masing-masing. Berarti ini kita bagikan 2 bagi 1 berapa? 2 kan begitu. 10 bagi 3 sama dengan 3,3 kan begitu. Nah, jadi hasil bagi eh, S ya, mol dengan koefisiennya, mol dengan koefisien si S kan begitu, itu lebih kecil dibandingkan dengan hasil bagi mol F2 dibagi dengan koefisiennya. Karena ini kan tadi nilainya 10 bagi 3 sama dengan 3,3 kan begitu. Sedangkan 2 bagi 1 sama dengan 2. Maka karena hasil bagi mol F2 dengan koefisiennya F2 ini lebih mol mol ZX, hasil bagi mol ZX dengan koefisien ZX itu hasil baginya lebih kecil ini ya, mol ZX mol S dibagikan dengan koefisiennya, maka yang bertindak sebagai reaksi pembatas adalah ZS kan begitu, ZS. Nah, setelah 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 dapat ininya, setelah dapat mula-mulanya, maka di fase bereaksi kita gunakanlah mol ZS sebagai pembanding. Nah ini ya. Nah, di sini dijelaskan ya. Dijelaskan bahwasannya ini mol ZS itu 3,3, kemudian mol F jadi di fase bereaksinya ya, di fase bereaksinya berarti yang kita gunakan adalah mol siapa? Mol si S kan begitu. Nah, mol si S berarti berapa? 2. Berarti di fase bereaksi mol si S 2. Nah, mol si F2 berarti berapa? Nah, 2 karena koefisiennya 1. Berarti nanti di fase bereaksi mol F2 itu adalah 3/1 ya, 3/1 dikali 2. Nah, ini dia. Berarti nanti di fase bereaksi ya, mol F2 ini ya itu sama dengan berapa? 6 mol. Nah, 6 mol. Berarti S-nya 2, F-nya itu di fase bereaksi molnya 6 ya. Nah, jadi kita bandingkan koefisiennya. Nah, kenapa 6 tadi? Karena koefisien di sini kan 3. Sementara koefisien S itu kan 1. Maka kita bandingkan koefisiennya. Kalau dia misalkan 1, molnya 2. Berarti kalau 3, berarti molnya 6 begitu ya. Tinggal koefisien kita bandingkan koefisiennya, dapatlah dapatlah ininya ya kan, mol F-nya kan begitu. Mol F-nya sama dengan 6 mol begitu ya. Oke, nah itu dia. Itu untuk untuk mencari mol bereaksinya ya. Jadi guna reaksi pembatas itu adalah untuk mencari mol bereaksinya ya. Nah, jadi mol S-nya tadi berapa? Mol S-nya tadi 2 ya, 2. Mol ini fase bereaksi ya. Fase bereaksi berarti mol S-nya 2. Kemudian mol F2-nya tadi 6. Nah, mol SF6-nya berapa? Mol SF6-nya 2 begitu ya, 2. Kenapa 2? Karena koefisiennya sama-sama 1. Sini S kan 1, sini SF6 kan 1. Nah, karena koefisiennya sama-sama 1, maka 1/1 kali 2. Nah, jadi mol reaksi pembatas, ingat ya, mol reaksi pembatas itu adalah sebagai pembanding semua ini ya, semua zat, baik itu zat yang bereaksi maupun zat hasil reaksi ya.
Nah, jadi mol preaksi pembatas itulah sebagai pembanding semua zat yang ada begitu ya, zat hasil reaksinya maupun zat bereaksinya begitu. Nah, jadi nanti dapatnya SF6 bereaksinya adalah berapa? 2 mol ya, 2 mol. Nah, setelah dapat mol bereaksinya, dapatlah mol sisanya. Nah, mol sisanya berarti nanti S otomatis habis bereaksi. Kenapa? Karena dia bertindak sebagai reaksi pembatas, habis bereaksi. 2 kurang 2 kan sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan berapa? Habis. Nah, ini berarti tadi 10 ya kan, 10 dikurang 6 berarti sisa 4. Nah, sisa 4 mili 4 mol kan begitu. Nah, SF6-nya tadi berapa? 2. Nah, maka di sini ya SF6-nya adalah 2 mol. Mol SF6 sama dengan 2 mol kan begitu. Kan kalau SF6 kan mula-mulanya enggak ada. Karena kan mula-mula itu kan hanya untuk bereaksi aja. Nah, di bereaksi SF6 sudah ada. Di bereaksi itulah nanti terbentuk 6 mol. Maka sisanya ya otomatis yang 6 tadi kan begitu, 6 mol. Nah, 2 mol kan begitu, bukan 6 ya. 6 itu di sini, di F. Di S kan 2. Di F, di SF6 2. Kenapa? Karena koefisien S sama koefisien SF6 sama-sama 1. Tinggal kita bandingkan aja koefisien. Kalau sama koefisiennya berarti mol zatnya, mol zat bereaksinya juga sama kan begitu. Jadi mol, ingat ya, sekali lagi tekankan bahwasannya mol zat bereaksi pembatas itulah sebagai pembanding semua zat. Nah, jadi di sini mol SF6 adalah 2 mol. Mol zat yang tersisa F2-nya adalah, nah F2-nya berarti 4. 10 kurang 6. 10 kurang 6 berapa? 4 mol F2 begitu ya. Nah, jadi seperti itu dia cara mencarinya ya. Jadi yang bertindak sebagai reaksi pembatas adalah S kan begitu. Karena hasil bagi mol zat mula-mulanya dengan koefisiennya itu paling kecil dibandingkan reaksi yang lainnya kan begitu. Oke, nah ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya, setarakan dulu reaksinya. Semua reaksi diubah menjadi mol. Nah, jadi harus dia diubah dulu jadi mol kan begitu. Harus dirubah jadi mol. Kalau masih dalam gram ya, masih dalam gram, masih dalam masanya masih dalam gram, maka harus kita rubah dulu ke mol. Mol itu adalah satuan jumlah zat. Jadi satuan jumlah zat itu adalah mol, bukan gram. Gram itu harus kita ini kan ya, kita ubah dia ke mol dengan cara dibagi dengan AR atau MR-nya kan begitu. Kalau misalkan molekul kita bagikan dengan MR-nya. Kalau misalkan dia unsur kita bagikan dengan AR-nya begitu ya. Nah, jadi bagilah mol zat dengan masing-masing koefisiennya. Nah, jadi ini dia. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Mol mula-mulanya itu kan udah dapat. Nah, udah dapat, kemudian kita bagikan dengan masing-masing koefisiennya ya. Masing-masing koefisiennya. Nilai hasil bagi terkecil disebut reaksi pembatas. Nah, jadi hasil bagi mol dengan koefisiennya itu yang paling kecil ya, nilai hasil bagi terkecil itulah yang bertindak sebagai pereaksi pembatas. Nah, jadi kemudian cari mol yang ditanya. Nah, cari mol yang ditanya maksudnya ya, misalnya mol zat yang bereaksi begitu ya. Jadi mol zat reaksi pembatas tadi itu ditaruh ke mana? Ditaruh ke ditaruh ke fase bereaksi. Itulah yang digunakan untuk pembanding zat-zat yang lainnya begitu ya. Nah, ini kan 2/1 kan 2. 10/3 kan
3,3 sekian kan begitu. Nah, jadi nanti ini yang bertindak sebagai reaksi pembatas adalah S, kan begitu, S. Fase bereaksinya nanti dihasilkanlah F2 itu 6 mol. Sementara SF6-nya berapa? 2 mol. SF6-nya 2 mol di fase bereaksi ini ya. Ini duanya itulah yang digunakan sebagai fase bereaksinya 2. Sebab karena dia bereaksi pembatas ya. Nah, jadi ingat, bereaksi pembatas itu ya, jumlah mol mula-mulanya dan jumlah mol bereaksinya adalah sama ya. Jadi mol mula-mulanya dengan mol bereaksinya adalah sama. Itulah kalau reaksi pembatas. Nah, karena apa? Karena dia yang akan habis bereaksi begitu ya. Oke. Nah, mungkin itu saja lah ya materi kita untuk hari ini. Untuk minggu depan akan kita bahas soal-soal ya. Kalau sudah mantap mantap ininya, itu materinya kan begitu, pasti nanti akan bisa dijawab soal-soalnya kan begitu. Oke, demikian pertemuan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.